Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 9 orang. Ada Deden, Dandi, Intan Dania Oktaviani, Mila Dwi Ningrum, Mary Merisiana Purnama, Siska Fauzia, Yayang Mulyawati, Trimega Utami, dan Pipit Oktaviani. Kelompok kami akan memaparkan materi mengenai wawancara kerja. Wawancara menurut Dwyer 2003 nomor 474 merupakan alat untuk mengumpulkan informasi atau pertukaran informasi. Wawancara merupakan percakapan yang terencana dengan tujuan tertentu yang melibatkan dua orang. Bahkan menurut Bovee dan Dill 1983 nomor 415, setiap dua orang bertemu untuk mendiskusikan suatu masalah, berarti mereka terlibat dalam suatu wawancara. Suatu wawancara melibatkan pewawancara dan orang yang diwawancarai. Agar wawancara dapat berhasil, baik informasi harus mengalir dengan baik di antara mereka. Oleh karena itu, keterampilan dan pemahaman mengenai proses wawancara menjadi penting bagi keduanya. Wawancara pekerjaan. Wawancara pekerjaan adalah salah satu wawancara bisnis yang biasa dihadapi oleh semua orang pada saat akan mulai bekerja pada suatu organisasi atau perusahaan. 1. Pentingnya wawancara pekerjaan. Wawancara pekerjaan merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menjaring pelamar yang ada. Penampilan. Ketika Anda baru menjalankan proses wawancara kerja di suatu perusahaan, maka hal pertama yang akan dilihat oleh pihak HRD yaitu penampilan Anda. Sepintar apapun Anda atau mau sebanyak apapun keahlian Anda yang Anda miliki, tetaplah penampilan yang akan menjadi nilai utama untuk membuat kesan pertama yang baik saat akan menjalankan proses wawancara kerja. Oleh karena itu, Anda harus berusaha untuk menjadi seseorang layaknya orang kantoran dan tampilan seprofesional mungkin. Terlalu banyak berbicara tentang gaji. Kesalahan yang sering terjadi saat menjalankan proses wawancara kerja yaitu pelamar tidak bisa mengungkapkan hal apa yang ia inginkan terkait karir di pelamar tidak bisa mengungkapkan hal apa yang ia inginkan terkait karir di perusahaan yang dilamar, bukannya mengungkapkan keahlian yang dimiliki serta tanggung jawab yang nantinya akan ditanggung. Banyak di antara pelamar kerja yang malah langsung membicarakan perkara gaji, dan secara tidak langsung hal ini akan melemahkan kemampuan yang Anda miliki jika Anda terus-menerus membicarakan perkara gaji yang akan Anda peroleh. Sikap yang arogan. Tidak sedikit para pelamar kerja yang beranggapan pihak HRD tidaklah terlalu berguna, dan alasan yang mereka bahkan berikan karena Anda ingin langsung berhadapan dengan supervisor. Padahal jika memang Anda ingin mendapatkan pekerjaan, pihak HRD merupakan orang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mewawancara Anda sebelum Anda berhadapan langsung dengan supervisor. Jika selama Anda wawancara kerja Anda terlihat sangat meremehkan pihak HRD, maka Anda akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak percaya diri. Pihak perusahaan tidak akan mencari calon karyawan yang sangatlah pemalu serta tidaklah memiliki ambisi dalam bekerja. Anda harus menunjukkan rasa percaya diri Anda pada sikap serta setiap jawaban yang Anda berikan kepada pihak pewawancara. Jika pihak pewawancara menanyakan perihal pengalaman Anda dalam bekerja, maka Anda bisa mencoba untuk menggunakan kata ganti seperti kita atau kami. Anda harus memfokuskan pada presentasi diri Anda pribadi. Mengetahui tentang perusahaan yang dilamar. Hal yang terakhir yang harus Anda ketahui yaitu Anda harus memastikan kalau Anda mengetahui jelas terkait sejarah perusahaan serta bagaimana cara kerja perusahaan tersebut, sebab Anda akan sangat terlihat bodoh jika Anda tidak mengetahui berapa lama perusahaan yang akan Anda lamar berdiri, bisnisnya di bidang apa, dan siapa pesaingnya. Tindak lanjut dari wawancara.
A. Pada akhir acara, 1. Tanyakan jadwal keputusan dengan cara yang sopan. Pada akhir wawancara Anda akan diberitahu berapa lama proses pengambilan keputusan akan berlangsung dan kapan Anda mengharapkan jawaban. Akan tetapi, jika pewawancara tidak memberikan informasi ini, jangan ragu bertanya. B. Tepat setelah wawancara. 1. Kirimkan surel terima kasih. Anda harus mengirim surel terima kasih pada pewawancara sesegera mungkin setelah wawancara. Surel yang Anda tulis tidak perlu panjang atau mendetail. Anda hanya perlu berterima kasih pada pewawancara atas waktu mereka dan mengingatkan mereka bahwa Anda sangat berminat dipertimbangkan untuk posisi itu. 2. Buatlah catatan wawancara. Sesegera mungkin setelah wawancara, Anda harus menulis catatan mendetail mengenai topik yang dibahas selama wawancara. C. Beberapa hari setelah wawancara. 1. Tulislah surat terima kasih formal. Alangkah baiknya jika Anda mengirim surat terima kasih formal beberapa hari setelah wawancara. Surat ini harus lebih mendetail dari yang Anda kirim sebelumnya. 2. Pertimbangan pro dan kontra surat yang ditulis tangan. Beberapa sumber merekomendasikan menulis surat terima kasih dengan tangan. Akan tetapi, ini sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang Anda lamar dan sifat perusahaan tersebut. Contoh, perusahaan teknologi atau media sosial akan menghargai kemudahan dan efisiensi surel. Sementara, bisnis keluarga yang kecil mungkin menyukai sentuhan personal dari surat yang ditulis tangan. 3. Lakukan tindak lanjut via surel setelah waktu yang ditetapkan. Setelah waktu yang ditetapkan untuk proses pengambilan keputusan berlaku, Anda dihubungi untuk menanyakan apakah wawancara Anda berhasil atau tidak. 4. Baca ulang semua korespondensi Anda untuk memeriksa kesalahan eja dan tata bahasa. Telitilah ketika membaca ulang surel Anda untuk memastikan tidak ada kesalahan eja atau kesalahan ketik. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar yang dapat dilakukan kandidat dan sangat mungkin mengurangi peluang Anda mendapatkan pekerjaan beberapa tersebut. Minggu setelah wawancara. 1. Jika Anda tidak mendengar kabar dari surel, lakukan tindak lanjut dengan telepon. Jika Anda menerima jawaban surel dalam 1 atau 2 hari, sebaiknya Anda menelepon pewawancara atau manajer SDM secara langsung untuk mengecek status lamaran Anda. 2. Siapkan skrip sebelum Anda menelepon, sehingga Anda tahu persis apa yang akan Anda katakan. Latih skrip itu beberapa kali sebelum menelepon, khususnya jika Anda merasa gugup. 3. Ingatkan pewawancara mengapa Anda adalah kandidat yang sempurna. Selama panggilan telepon, Anda harus mengulang alasan yang membuat Anda ingin bekerja pada perusahaan tersebut. Apa yang membuat Anda memenuhi syarat dan mengapa Anda pantas mendapatkan posisi tersebut dibandingkan dengan pelamar lain. 4. Beri jawaban cepat ketika Anda dihubungi untuk wawancara kedua atau tawaran kerja. Anda harus merespon dengan cepat jika menerima tawaran untuk wawancara kedua atau bahkan pekerjaan itu sendiri. 5. Pertimbangkan menelepon untuk kedua kalinya jika perusahaan tidak merespon dalam 2 minggu. Apabila setelah melakukan panggilan telepon tindak lanjut Anda masih belum menerima jawaban, Anda dapat melakukan tindak lanjut lagi dalam 2 minggu berikutnya.
Anda siap untuk bekerja di bawah tekanan? Apa yang membuat kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan kami?